Ya pemirsa, aksi premanisme berkedok ormas ini tentunya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan juga dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia. Bahkan baru-baru ini setidaknya ada 2 kasus yang viral, yaitu pengerusakan mobil polisi di Depok dan juga adanya gangguan yang diinformasikan dilakukan oleh oknum ormas pada sebuah pabrik mobil perusahaan Cina di Subang, Jawa Barat, pemirsa. Lantas seperti apa langkah yang harus diambil? Apakah kemudian ormas-ormas ini keberadaannya harus dievaluasi, dibubarkan, atau sebaliknya? Dan perlukah kemudian pembinaan terhadap ormas sehingga ormas ini tidak menjadi ancaman, melainkan bisa menjadi mitra masyarakat? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Trubus Rahadiansyah, sosiolog dan juga pakar kebijakan publik. Pak Trubus, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat selalu Mbak, terima kasih. Ya, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam Mbak. Oke, dan kita juga nanti masih akan menunggu bergabung narasumber yang lainnya, ada Pak Anton Carlyan yang kita masih tunggu kehadirannya juga. Pak Trubus, melihat apa kemudian yang terjadi akhir-akhir ini menuai sorotan publik juga Pak Trubus, sampai viral aksi oknum-oknum ya Pak ya, karena ini kemudian kita harus mengklarifikasi lagi, betulkah ini berasal dari ormas atau memang aksi premanisme begitu Pak Trubus, tapi kemudian apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan itu? Iya, kalau menurut saya itu sebenarnya oknum-oknum yang menggunakan ormas ya, berkedok ormas untuk melakukan perilaku premanisme. Kan premanisme itu kan ada Friesman kan, bahasa Belandanya itu kan mereka orang bebas. Sehingga kita bebas, maunya ke isme itu kan pandangan aliran. Jadi tujuannya untuk apa ya? Melakukan kekerasan, memaksa orang lain. Nah, karena itu premanisme itu sebenarnya lebih kepada oknum-oknum untuk meminta dengan cara paksa. Nah, karena itu menurut saya memang itu disebabkan oleh apa? Oleh macam-macam faktor Mbak. Salah satu faktornya mungkin nggak ada pekerjaan, mereka jobless. Bisa saja ada kecemburuan sosial. Kita ini kan jurang kaya miskin, yang kaya kebanyakan flexing-flexing. Yang miskin ini perlakuan beda. Ini kan juga menjadi ini. Kemudian juga ada faktor-faktor untuk ini bertahan hidup. Kan gitu, tapi juga ada persaingan antar ormas sendiri yang kemudian mereka saling menjatuhkan antar ormas sendiri. Ini semua kan bersumber sebenarnya menurut saya lebih kepada tanggung jawab negara. Karena kan persoalannya kan sudah ada undang-undang ormas, sudah ada. Ormas itu positif loh. Dan strategi statusnya. Kemudian kalau dalam tanda petik dirusak oleh perilaku-perilaku oknum ini. Nah, inilah tugasnya pemerintah untuk melakukan pembinaan. Kan gitu, dibina melalui siapa? Perlu ada melalui Kesbangpol, melalui bentuklah Satgas anti premanisme atau apa, sifatnya kolaborasi sinergitas kejaksaan, kepolisian semuanya bersama, termasuk masyarakat juga, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena sejatinya ormas ini hadir untuk bisa menjadi mitra ya, mitra dan sekaligus untuk ini melakukan motivasi munculnya social empowerment, Mbak. Itu karena itu pemberdayaan masyarakat karena itu hal yang sangat penting, dan di negara manapun juga ada namanya, itu bagian dari tak terpisahkan keberadaan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau kemudian kita mengatakan apa itu harus ormas dibubarkan, ya nggak bisa, kan undang-undangnya ada, itu sifatnya legal. Dan itu negara juga membutuhkan hadirnya ormas. Karena ormas itu macam-macam jenisnya. Ada ormas yang sifatnya keagamaan, ya kita kan keagamaan butuh banyak. Belum lagi mungkin ini ada kecemburuan juga, karena faktor kecemburuan misalnya ormas-ormas keagamaan diberikan kewenangan untuk mengelola tambang, sementara ada ormas lain yang nggak dapat, kan bisa saja Mbak. Ada sektornya masing-masing. Sektornya masing-masing. Menurut saya ini perlu ada satu penataan ulang. Menurut saya ini ditata ulang, negara mengevaluasi, menata ulang, termasuk kebijakan regulasi. Kalau mengenai mereka oknum-oknum itu kan sudah ada aturan hukumnya. Ya artinya mereka secara pidana kalau melakukan pengerusakan seperti yang di Depok, ya itu harus diselesaikan secara hukum kan gitu. Tapi bagi mereka yang sekedar ya untuk minta untuk uang jajan anak bahasanya, atau mereka ya bahasa THR yang dulu dilakukan, atau bahasa-bahasa yang cenderung kayak debt collector, itulah yang harus dikasukan semacam advokasi dari pemerintah gitu. Jadi kan ada Kesbangpol, ada macam-macam Mbak, kita semuanya Pemda, pemerintah daerah sebenarnya yang penting melakukan itu Mbak. Iya. Baik, coba kita juga kali ini menyapa Pak Anton Carlyan yang sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Ini adalah mantan Kapolda Jawa Barat tentunya. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Ya. Pak Anton, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini ya Pak, ini mungkin
menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Anton sendiri, bagaimana kemudian membina ormas-ormas ini supaya berjalan sesuai dengan undang-undang? Mereka yang harusnya hadir sebagai mitra masyarakat, bukan sebagai ancaman di tengah masyarakat. Ya, memang di dalam kenyataannya ormas itu sendiri kan yang bisa berperilaku positif, bisa berperilaku negatif. Dan yang berperilaku negatif ini terutama yang meresahkan masyarakat, sebagaimana judul daripada tema ini sendiri adalah premanisme adalah satu gaya hidup yang mengedepankan kekerasan. Kekerasan itu apa? Dalam bentuk intimidasi, pengancaman, penganiayaan. Dan itu biasanya para oknum, karena tidak ada satu ormas pun juga yang tujuannya itu misalkan ingin jadi preman. Pasti tujuannya bagus. Tetapi di lapangan sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara. Kenapa? Karena terutama mereka ini ingin mengibarkan bendera, persaingan antar ormas. Nah, ini persaingan antar ormas ini sendiri diterjemahkan seolah-olah yang paling jago, yang paling jawara, yang paling preman itu adalah yang mendapat bendera, yang mendapat kekuasaan. Nah, iklim inilah yang harus dirubah. Nah, ketika iklim ini masih sama, akan terus terjadi premanisme. Di mana premanisme ini pun juga sebetulnya ya disebabkan karena banyak faktor lah mungkin. Misalkan sumber daya manusia di organisasi itu sendiri. Kemudian kemiskinan, kemudian kurangnya lapangan kerja. Ya, kemudian yang paling utama adalah komitmen daripada ormas itu sendiri. Karena apabila ormasnya berkomitmen bahwa tidak boleh melakukan premanisme, apabila ada yang melakukan pengancaman, penganiayaan, maka akan dilakukan atau dikeluarkan dari ormas tersebut. Nah, malah di sini sebagian besar ormas-ormas banyak apabila ada anggotanya yang melakukan pelanggaran bersifat premanisme itu dilakukan pembiaran. Nah, kemudian juga di samping itu pun juga tidak tidak kita napiskan bahwa penegakan hukum dalam premanisme pun juga kurang tegas, sehingga premanisme ini pun juga ya makin subur dan makin berkembang. Ini yang kita terjadi. tangkap poinnya bahwa kemudian ormas juga perlu melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknumnya yang melenceng dari peran ormas yang sejatinya harus dilakukan. Pak Abdullah, ketika kita internal ormas itu sendiri, betul. Ya, baik, kita coba lihat pandangan DPR dulu. Pak Abdullah, kalau bicara soal regulasi, undang-undang, penataan ulang regulasi itu sendiri, ini ranahnya DPR nih. Gimana Pak Abdullah? Karena Pak Abdullah sendiri juga menyampaikan negara tidak boleh kalah dengan adanya oknum-oknum ormas yang tidak bertanggung jawab ini, justru berujung pada tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Begini Mbak, saya mewakili anggota DPR RI Komisi 3 yang pertama, saya mengutuk keras kejadian pembakaran kendaraan polisi yang terjadi di Depok. Oleh karena itu, kita sebagai mitra Polri memberikan dukungan total, penuh untuk mengusut tuntas dari akar sampai pentolannya harus diusut tuntas. Oleh karena itu, sebenarnya kita jangan lupa pendirian negara ini itu adalah salah satunya peran organisasi mahasiswa, terutama organisasi masyarakat, terutama NU dan Muhammadiyah. Ya. Peran ormas untuk pendirian negara ini jelas sebenarnya. Oleh karena itu, sebenarnya hadirnya ormas adalah tujuannya positif. Tapi kadang saya tidak setuju bahwa premanisme berkedok ormas. Kadang memang premanisme yang berlindung di balik organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, perundang-undangan yang sudah ada harus mengatur secara jelas evaluasi berkala. Karena selama ini kan tidak ada evaluasi berkala terkait organisasi masyarakat tersebut. Ini waktunya untuk evaluasi, Pak Abdullah.
waktunya momentum evaluasi total karena investasi negara kita ini terganggu terkait itu. Ya. Oke, baik Pak Abdullah, ini momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap undang-undang yang mengatur tentang keberadaan ormas. Kita akan bahas nanti bagaimana evaluasi yang perlu dilakukan, pembinaan seperti apa yang kemudian perlu diberikan kepada ormas sehingga kembali lagi pada fungsi dan peran yang positif di tengah masyarakat. Nanti usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami hadirkan terlebih dahulu informasi tentunya seputar ormas yang menjadi topik utama kita malam hari ini, di mana sebetulnya Kemendagri memiliki data mengenai keberadaan ormas di Indonesia. Tertanggal 5 Maret 2024, data Kemendagri mencatat bahwa jumlah ormas di Indonesia ada 554.692, cukup banyak jumlahnya. Dengan rincian 1.530 ber-SKT, memiliki surat keterangan terdaftar, dan 553.162 ini berbadan hukum. Nah, ini kemudian yang menjadi dasar di mana kemudian undang-undang juga mengatur mengenai keberadaan ormas di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini pada pasal 2 menyebutkan bahwa asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, pemirsa. Kemudian di pasal 6, ormas sendiri memiliki fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Kemudian pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi serta penyalur aspirasi masyarakat. Baik, dan berikutnya di poin lainnya juga dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi dan juga pemenuhan pelayanan sosial. Artinya betul-betul hadir sebagai mitra masyarakat seharusnya ya Pak ya. Dan juga ada poin lainnya, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Baik, Pak Abdullah, itu tadi sejumlah informasi yang berkaitan dengan data dari Kemendagri, termasuk Undang-Undang Nomor 17 yang mengatur mengenai peran dan fungsi ormas yang seharusnya dijalankan. Poin mana menurut Pak Abdullah yang kemudian harus diperbarui ya, ataupun ditata ulang? Tadi disampaikan harus dilakukan evaluasi secara total. Sebenarnya undang-undang yang sudah ada itu sudah bagus, tapi implementasinya yang kurang, Mbak. Oleh karena itu, budaya yang terjadi di masyarakat pada saat ini ketika premanisme terjadi mengatasnamakan ormas, jangankan pabrik besar yang mau didirikan di Subang kemarin terganggu terkait premanisme, itu hal besar. Hal kecil saja, Mbak. Di dapil saya di Jawa Tengah, ada UMKM mau bikin kandang ayam, itu dimintain 100.000 sama ormas. Atas nama ormas. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena 100.000 itu hal kecil. Daripada ribet, daripada ada intimidasi lagi, dan mereka melakukan pelaporan ke para pihak yang berwenang, ya, jangan itu pun perlu energi dan biaya. Tapi energi, kecil atau biaya, besarnya kan tentu tidak membetulkan tindakan-tindakan gitu. seperti itu ya Pak Abdullah. Gimana, Mbak? Kecil atau besarnya tentu tidak menjadi suatu pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan premanisme semacam itu. Bukan pembenaran, karena ini sudah yang dianggap wajar dan masyarakat kita terbiasa untuk tidak mau ribet, tidak mau melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Karena ketika melaporkan tersebut ke pihak berwenang, mereka takut intimidasi balik, begitu. Oleh karena itu, fungsi teman-teman mitra kita di Komisi 3 Polri adalah total ujung tombak Babin Kamtipmas diberikan sumber daya manusia dan diberikan pendidikan yang terpenuhi untuk menyampaikan bahwa masyarakat silahkan melaporkan
ke mereka dan mereka akan menindaklanjuti. Pendidikan artinya Tersebut. pembinaan kepada ormas-ormas, begitu Pak Abdullah? Sebenarnya informasi ke masyarakat bahwa ketika ada hal tersebut silahkan dilaporkan. Ketika dilaporkan dan aparat hukum itu wajib menindaklanjuti. Oke, Begitu, baik. Mbak. Pak Trubus, bagaimana nih masyarakat kemudian yang diminta untuk bisa menjadi filter terhadap tindakan oknum-oknum ormas yang tidak bertanggung jawab atau premanisme yang kemudian dibungkus dengan nama ormas. Bagaimana Pak Trubus? Iya, ini Pak sulit ya, karena kan masyarakat pada umumnya seperti pasrah gitu, tak berdaya atau menghadapi itu, karena sikap masyarakat cenderung kebanyakan terus permisif toh, membiarkan itu terjadi. Sebenarnya yang ditunggu masyarakat hadirnya alat-alat negara, kan itu negara hadir untuk menyelesaikan terjadinya premanisme itu. Artinya dengan instrumen hukum yang dimiliki sekaligus instrumen institusi yang dimiliki itu bisa kan gitu. Artinya di situ misalnya punya ada Polri misalnya untuk menyelesaikan, kemudian ada kejaksaan dan sebagainya lah, APH penegak hukum itu kan ada. Itu sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat, tetapi memang ini persoalan menjadi rumit karena seringkali masyarakat dalam tanda petik bungkam, tidak ada tempat penyaluran. Belakangan penyalurannya lewat media sosial. Apa yang kemudian membuat tindakan masyarakat menjadi seperti itu, Pak? Seperti kemudian apatis, kemudian merasa putus asa, tidak memiliki kemana, kemudian harus mengadukan hal yang seperti ini. Iya, itu kemudian karena istilahnya no viral, no justice, malah itu yang menyebabkan kan. Kemudian artinya tidak evaluasi juga untuk para penegak hukum di Indonesia. Itu Indonesia harus ada seperti itu, sehingga kan persoalannya menimbulkan yang namanya trust, public trust kan gitu, yang diarahkan kan ke sana. Tetapi kemudian ketika masyarakat mau mengadukan, tempatnya nggak ada, mengadukan pakai biaya, waktunya juga, belum lagi nanti prosesnya begitu panjang. Nah inilah kemudian yang ada sekarang larinya ke media sosial, di media sosial rame kan. Artinya apa? Ketika viral barulah kemudian aparat negara turun tangan. Kalau nggak viral didiemin aja sampai ini seolah itu hal yang wajar-wajar saja. Atau ini kemudian kan sesuatu justru meminta perlindungan kepada ormas-ormas ini, oknum-oknum ormas ini yang kemudian akhirnya berujung pada tindakan penyalahgunaan, bisa saja? Bisa saja terjadi, karena kemudian kan orang pada intinya sudah saya pasrahkan aja ormas yang dia yakini atau berafiliasi dengan ya menurut keyakinannya dia kan, sealiran atau memang yang ada di daerah itu juga. Karena kan ormas ini kan pengertiannya juga mencakup di tingkat masyarakat lokal maupun sampai ke tingkat nasional kan, seperti itu. Nah kemudian masyarakat yang penting saya merasa aman, merasa nyaman, apalagi kalau konteksnya berbisnis ya udahlah kita berbagi, artinya ada rezeki sedikit ya udah bagi, nggak mau ribet juga ya, seperti katakan Pak Abdullah lagi. Kan itu kan ujung-ujungnya akhirnya ormas ini makin hari makin tumbuh, yang oknum-oknum tadi makin merasa sementara pemerintah sendiri minim penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi karena itu mau nggak mau dia persoalan finansial kan menjadi kemudian orang untuk melakukan tanda petik itu nekat kan gitu ya. Jadi karena bondo nekat akhirnya dia masuk ke ini perilaku-perilaku yang intimidasi, pemalakan, pungli, semuanya. Karena sudah kadung menjadi kebiasaan. Dan menjadi kebiasaan, dan masyarakat pun akhirnya ya sudah itu sebagai sesuatu yang dianggap wajar-wajar saja kalau jumlahnya kecil. Nah ini kan menjadi ramai karena kemudian ada investasi yang sifatnya internasional. Ini kan persoalan internasional trust terhadap Indonesia, karena ada perusahaan yang di Subang atau perusahaan-perusahaan lain, atau kemudian investor yang diteriak-teriakkan lewat jalur resmi internasional, bahwa di Indonesia itu premanisme itu sangat merajalela, menakut-nakuti, membuat investor ragu-ragu untuk masuk. Lah ini yang sebenarnya harus diselesaikan, Mbak. Gitu. Pak Anton, ini ada PR yang kemudian harus diselesaikan mengenai keberadaan ormas yang harusnya menjadi mitra masyarakat. Tapi akhir-akhir ini justru yang dilihat adalah dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat, termasuk mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kalau menurut Pak Anton, apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Ya kalau berbicara penyebab itu tadi, satu budaya ormas itu sendiri. Budaya ormas itu sendiri seolah-olah yang paling hebat itu yang paling jagoan. Padahal menurut aturan dan undang-undang kan jelas bahwa harus mengikuti norma dan lain-lain. Dan dalam hal ini pun juga mungkin tadi saya setuju juga terutama di dalam penanggulangannya. Penanggulangannya itu bisa preemptif, preventif, dan represif. Di mana untuk preemptif sekarang ini untuk yang mendirikan ormas kayak tadi 554.000, itu ormas terbesar di dunia mungkin.
ini agar bukan dipersulit, tetapi betul-betul sangat-sangat selektif. Dan ketika sudah menjadi sebuah lembaga, harus diadakan edukasi dan pembinaan sehingga sesuai dengan jalannya. Dan kalau berbicara masalah represif, kan ada tindakan administratif, ada tindakan hukum. Tindakan administratif itu tadi diindikan Undang-Undang 13, padahal sekarang untuk perkumpulan organisasi itu adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, di mana dari mulai peneguran secara lisan, tertulis, sampai kepada pembekuan organisasi, sampai kepada penindakan hukum. Dan biasanya penindakan penegakan hukum ini berkisar pada pasal 368 KUHP, yaitu pengancaman, penganiayaan dan lain-lain. Itu ancaman hukumannya itu 9 tahun bisa ditahan, atau kalau secara berkelompok itu pasal 170 pengeroyokan. Nah, di mana sekarang memang ada sebagian ormas yang menjadikan alat untuk mengibarkan bendera. Nah, budaya ini dulu yang harus kita luruskan, sehingga dengan demikian ormas-ormas itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan tujuannya. Jadi intinya ada ketimpangan antara tujuan dan cara ormas itu sendiri, gitu kan? Oke, baik Pak Anton. Ada ketimpangan antara undang-undang dan bagaimana cara ormas ini bekerja begitu ya di tengah masyarakat. Ya, Pak, betul sekali. Oke, Pak Abdullah mungkin nanti juga bisa memberikan respon terhadap ini. Ke depan seperti apa implementasi yang harus dilakukan atau pembenahan yang kemudian harus disusun sehingga ormas-ormas ini kembali pada peran dan fungsi yang seharusnya menjadi mitra masyarakat itu. Tapi dijawabnya nanti Pak Abdullah, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Tumpas aksi premanisme berkedok ormas. Mungkin tadi Pak Abdullah tidak berkedok ormas, tapi kemudian berlindung di balik nama ormas, begitu ya Pak Abdullah. Tapi kemudian yang menjadi tantangan dan PR ke depan, bagaimana tadi membenahi implementasi dari undang-undang yang sebetulnya pasal-pasalnya sudah baik mengatur mengenai keberadaan ormas itu sendiri? Ada beberapa poin, Mbak. Yang pertama, pendirian dan pembentukan ormas itu adalah hak asasi manusia. Yang kedua, pembinaan terkait ormas itu bagi saya wajib dan itu bisa dilakukan oleh Kemendagri. Tapi pertanyaannya, dengan 500.000 sekian ormas tersebut, pembinaannya anggaran dari mana? Begitu. Ketiga, ketika pendirian ormas itu diajukan, sebenarnya mereka harus menyampaikan anggaran organisasi tersebut berasal dari sumber mana dan mana. Oleh karena itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan tindakannya, terukur begitu Pak. Bisa dipertanggungjawabkan ketika ormas tersebut berjalan, dananya asalnya dari mana, dan goals pendirian ormas itu jelas. Dan ketiga, melibatkan semua pihak, Mbak. Tidak hanya pemerintah, kepolisian, penegak hukum, semuanya harus berkolaborasi. Satu, tokoh adat, pemuka agama, dan lain-lain harus turun berkomitmen memberantas premanisme yang berlindung di balik nama ormas. Oke, itu yang perlu dilakukan. Lalu pengawasannya seperti apa? Siapa yang harus melakukan pengawasan ini, Pak, pada implementasi undang-undang itu? Kalau dari kita, Kemendagri yang harusnya melakukan pengawasan. Kalau Komisi 3, saya di Komisi 3 tidak bisa melakukan pengawasan terkait pendirian ormas. Ketika ada pelanggaran hukum, kita kawal tuntas agar pelaku pelanggaran hukum tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Pak Anton, pembinaan semacam apa yang efektif kemudian untuk mengembalikan peran dan fungsi ormas sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya? Termasuk perlukah dilakukan audit terhadap ormas-ormas ini yang jumlahnya begitu banyak di Indonesia, Pak Anton? Saya kira pembinaan itu bisa tumpang sari ya, karena fungsi pembinaan itu ada di Pemda, di Kesbang, ada di Polri juga, ada di Binmas, ada di TNI juga, ada di Binter teritorial. Jadi ini bisa dibagi-bagi, dan memang dari sini perlu ada revitalisasi. Dan kalau untuk audit ormas, memang di sini
apabila ada ormas-ormas yang overlapping atau overacting gitu kan, ini juga perlu sebuah tindakan yang tegas. Jangan sampai nanti ada kesan bahwa negeri NKRI ini adalah negeri yang barbar gitu kan. Jadi perlu bagaimana baik secara administratif maupun secara hukum. Kalau administratif kan Pemda yang melakukannya dari Kesbang, sudah dibekukan saja misalkan kalau memang yang overlapping. Namun ini pun juga harus di backup dengan peraturan daerah gitu, bahwa apabila ada ormas yang begini akan begini. Jadi jangan tanpa dasar dan tanpa landasan. Karena justru sekarang pembubaran ormas itu bedanya Undang-Undang tahun 2013 dengan Undang-Undang 16 tahun 2017 itu. Kalau dulu kan pembubaran ormas itu lewat pengadilan, tapi sekarang pembubaran ormas itu bisa langsung sepihak dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kan bisa jadi alat dan untuk audit atau ya untuk lebih merampingkan, mengecilkan, saya kira memang perlu, karena banyak juga di antara 5.500 itu adalah ormas-ormas yang memang tidak aktif dan memang stigma di masyarakatnya itu meresahkan. Nah sekarang tinggal bekerja sama dengan Intel Kepolisian, BIN dan lain-lain, adakan pendataan ormas-ormas mana yang kira-kira selama ini meresahkan masyarakat, bahkan akan membuat iklim investasi ekonomi ini menjadi menurun. Nah apabila sudah ada data ini, tegur saja secara tertulis. Saya kira apabila ada teguran baik dari kepolisian atau dari Pemda, ormas itu sendiri akan ketar-ketir gitu kan. Dengan itu. teguran Sehingga tertulis sudah cukup efektif, kita Pak Anton? perlu ada satu tindakan tegas sebelum kita dibentuk Satgas Anti Preman. Dan kalau Satgas Anti Preman itu kan itu jalan terakhir lah. Yang paling utama ini sekarang justru pendataan mana saja ormas-ormas yang dianggap meresahkan masyarakat dan akan menurunkan tingkat investasi ekonomi, itu harus segera didatakan itu dan sebetulnya segera diberikan sebuah teguran keras. Itu sebetulnya yang kemudian harus data-data diantisipasi. yang akurat yang pernah mereka lakukan. Baik, Pak Anton. Dan tidak usah ragu-ragu, lakukan saja tindakan tegas. Tidak itu perlu saya kira ragu-ragu. yang Ya, tidak perlu ragu-ragu, apalagi negara, Pak Trubus, yang tentunya memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana keberadaan ormas. Harus diatur seperti apa lagi, Pak Trubus, sehingga negara tidak kalah dengan aksi premanisme. Ada juga mungkin contoh positifnya dari Grip Jaya sudah mengatakan tindakan tegas, kemudian mengatakan itu bukan anggota ormas kami dan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap mereka. Sebetulnya dari ormas-ormas itu sendiri juga kah yang perlu melakukan penindakan tegas, tapi bagaimana negara juga hadir? Iya, menurut saya ini yang harus dilakukan adalah tindakan tegasnya ormas itu sendiri dalam terhadap anggota-anggotanya. Artinya kalau anggotanya ini yang menyimpang, ya mereka ada sanksinya. Artinya ada sanksi internal yang dibuat di dalam ormas itu. Itu yang justru lebih efektif? Lebih efektif, karena mereka kan lebih, bagaimanapun juga seorang anggota kan patuh kepada ini kan, kalau patron klien teorinya kan seperti itu. Nah, sekarang kalau negara, apa fungsi negara? Negara itu kalau misalnya ada persoalan yang terkait dengan finansial atau apa, negara memberi semacam support ke situ. Artinya memberikan pendampingan, advokasi sampai ke mereka yang punya potensi-potensi, misalnya talenta bagus, ya mereka dipekerjakan, dicarikan pekerjaan. Jadi pencipta lapangan pekerjaan juga akhir ujung-ujungnya, Mbak. Sehingga mereka ini istilahnya tidak tergantung kepada hidup di ormas itu. Betul. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi bahwa karena jumlah ormas itu banyak, kita kan nggak mudah kalau misalnya ini kan data secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana ormas per daerah itu berapa? Dan biasanya misalnya kayak Kerawang, daerah industri, Mbak, ormas itu tumbuhnya cepat sekali gitu. Dan karena ini begitu mudahnya orang mendirikan ormas. Itu yang menyebabkan harusnya ini diperketat semuanya. Itu juga harus dievaluasi artinya, persyaratan pendirian ormas. Persyaratan pendirian ormas sekaligus bagaimana kemudian kelayakannya.
layak nggak dia, kalau nggak layak jangan diizinin gitu. Artinya itu izin itu kan di Kementerian Hukum HAM kalau dulu kan di Kementerian Hukum. Nah, jadi kalau memang nggak layak sudah jangan diizinkan misalnya seperti itu. Jadi ada satu tahap-tahap di mana ada verifikasi terus-menerus terhadap. Karena itu juga upaya filter, Pak Trubus. Iya, upaya filter. Karena kalau kita hanya sekedar berkali-kali penegakan, kemudian sifatnya kuratif penindakan, itu tidak akan ini menyelesaikan persoalan. Karena apa, kan tumbuh terus. Kan ini kan ngomongin premanisme di dalam ormas ini kan seperti memutar kaset pusat yang berulang-ulang seperti temanya kan gitu di masyarakat nggak selesai, dan negara seperti ada pembiaran juga kan munculnya kan seperti itu. Artinya apa? Negara membiarkan karena memang negara nggak punya istilahnya kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk memberikan mereka satu pendidikan yang lebih baik. Padahal ketika negara hadir, ini juga ketika negara hadir, ormas diatur dengan baik sesuai fungsinya, ini iklim investasinya juga akan menjadi lebih positif. Harusnya kan negara ke sana. Cuman negara selama ini berpikiran bahwa ormas ya itu urusan ormas. Artinya negara hanya sifatnya memberikan izin saja gitu, dan tidak sampai kepada pengawasan sampai terlalu jauh, internalnya memberikan verifikasi sampai ke audit itu juga belum pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan hanya ormas tertentu saja yang dianggap punya fungsi. Nah, kemudian memang sulitnya adalah ormas-ormas itu sendiri ada yang kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini kan juga harus kekuasaan. Nah, ini kan juga harus menjadi bagaimana pengaturannya agar ada kebijakan regulasi untuk mereka sehingga penyelesaiannya tidak semata-mata konteks penegakan aturan, tapi juga ada political will gitu ya. Politik intinya itu, Mbak. Baik, Pak Abdullah mungkin merespon apa kemudian saran lah ya, bentuknya saran dari Pak Trubus melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan keberadaan ormas ini seperti apa? Adanya penegakan yang harus dilakukan, kemudian mungkinkah peraturan pendirian ormas ini juga perlu diperbarui sehingga tidak dengan mudah begitu ormas dibentuk? Yang seperti saya katakan tadi, Mbak, tujuan pendirian ormas itu harus jelas. Dan dari awal juga dipertanyakan juga anggaran untuk jalannya organisasi tersebut dari mana sumbernya. Oleh karena itu, ketika memang organisasi tersebut bisa berjalan dengan anggaran yang jelas, saya rasa ormas tersebut akan menjadi hal positif. Tapi yang terjadi adalah mereka memanfaatkan lembaga tersebut untuk motif ekonomi. Oleh karena itu hal-hal tersebut yang pasti mengganggu iklim investasi. Dan saya kemarin mengkritisi total Satgas anti premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Bukan mengkritisi, mempertanyakan efektivitasnya. Kenapa? Saya mempertanyakan aja sudah dibully, Pak. Kenapa tidak efektif? Kenapa hal pembakaran mobil polisi di Depok itu bisa terjadi, padahal sudah terbentuk Satgas anti premanisme. Sebenarnya ketika Satgas anti premanisme itu efektif, hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Oke, baik Pak Abdullah, terima kasih. Pak Anton Carlyan, terima kasih. Pak Trubus juga terima kasih. Malam hari ini sudah membahas bagaimana kemudian evaluasi yang perlu dilakukan terhadap kehadiran ormas-ormas ini di tengah masyarakat, sehingga tidak lagi menjadi ancaman, tapi justru bisa menjadi mitra masyarakat sesuai dengan fungsinya, melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat. Terima kasih semuanya, sehat selalu Bapak-Bapak semua.